Woi, Halo, bro, gimana nih malah dikiranya ini job palsu, asu. job palsu. Lah, itu yang komen katanya job ngatain aku job palsu lah. Piye sih? Mereka kan ini kan job kan masih awam ya. Soalnya kan banyak kebutuhan kayak restoran Hongkong tuh orang Hongkong nggak ada yang mau kerja, bro. Makanya aku nggak tahu sistemnya gimana, Cungci. Sekarang anak Indo boleh kerja di restoran pakai itu visa ISIS itu loh. Malah pada komen ngomongnya tuh palsu, nipu. Wah, dancuk nih, masuk. Halo, Piye iki lho? tenang. Jadi Wangi aku leh. lo enggak sebentar. Ya kan gini nih. Otomatis kan bosmu ini kan pasti punya restoran itu kan atau temennya. Bukan, bosku itu kan agent. Nah, bosku itu kan salah satu dari government kerjanya yang ngurus-ngurusin visa nih dia juga. Nah, si istrinya yang punya agent kan bosku, ya kan. Nah, jadi banyak butuh gitu loh kerja di restoran, makanya nyuruh istrinya nyariin anak gitu loh. Yang anak OS juga anak luar gitu, maksudnya boleh, tapi yang agak ribet harus pulang Indo dulu kan, diurus-urus lagi. Makanya aku nyari yang interminate gitu loh. Gitu sebenarnya ya kayak job biasa, aku nyari job anak. Cuman ini bedanya sekarang di SLS bisa kerja di restoran kayak di Makau gitu loh. Iya, Aku makanya gini loh. Aku bilang karena personal branding yang terjadi di tempatmu itu sekali lagi. Aku nggak ada nipu orang loh. Enggak, sekali lagi bukan. Come on, bukan. Ini bukan persoalan Anda mau menipu atau tidak. Ini bukan persoalan itu. Tapi image yang sudah kamu bangun dari sejak awal. Ya kan? Nah, akhirnya orang itu berasumsi dan punya spekulasi. Jadi seperti itu. Ya ini aku jelasin aja. It's okay. ESLS itulah yang saya sebut di kontenku itu job dengan kontrak warna pink. Karena banyak sekali company atau perusahaan atau bahkan bidang usaha yang tidak mampu mendapatkan karyawan. Tidak mampu lagi mendapatkan karyawan untuk membantu bisnisnya mereka. Dan akhirnya mereka itu meminta kepada labor quantity, jumlah. Nah, kalau kamu tadi nyebutin kan 10 ya. Saya membutuhkan 10. Nah, 10 itu nanti kontraknya warnanya pink dan itu dikeluarkan dari labor. Labor meminta ke imigrasi untuk 10 orang kandidat ini untuk dibuat kontrak dengan warna pink dengan gaji yang 13 sekian. Lah dirimu menjelaskannya tidak dengan seperti itu. And the end, sebentar, kamu dengerin aku ngomong dulu sebentar. In the end, asumsi dan pendapat mereka gaji 13.000. Mereka kan nggak melihat SLS-nya. Skema itu walaupun kamu tulis dalam bahasa Inggris, mereka tidak akan melihat isi kontenmu, tapi mereka ngelihat siapa nih yang konten. Jadi itu juga penting. Makanya kalau memang ada begini dan memang bosmu oke, aku mungkin bisa share kan, kemudian tapi kembali lagi aku juga nggak mau ngasihnya ke kamu. Aku pastinya akan bawa anaknya, tak bawa ke tempatmu ini, menungsane data ini semuanya ini, silakan dibantu proses. Nah, silakan kamu sampaikan ke bosmu, kan seperti itu ceritanya. Karena bagaimanapun kan pasti akan pertanyaan itu muncul. Dan pertanyaan itu muncul kepada saya already, aku sudah siap dengan skema yang itu karena aku sudah ketemu. Bro, chat aja. Aku mau ke rumah sakit ini nganter ibunya bosku. Ya sudahlah. Kalau kayak gitu. Dulu ya. Nanti aku telepon lagi. ada kabar-kabar lagi yuk. Oke, yuk. Bye. Oh, bye. Oke teman-teman semuanya, jadi ini ada new lagi.
Jadi kenaikan level, dan Hongkong sudah mulai membuka ini ya. Ini juga sudah mulai rame ya. Tapi kembali lagi, kita butuh tahu legalitas ya. Kita butuh tahu, kita butuh mengerti memang pekerjaannya itu real, nyata atau apa. Nanti akan kita coba. Makanya kadang-kadang sekarang itu nge-share job ya kan. Itu tergantung. Ya nge-share job itu pasti teman-teman akan sangat-sangat lebih pintar lagi, sudah mulai pintar. Nah, di siapa job itu di-share yang pertama. Terus yang kedua adalah kembali lagi bahwa kita harus bisa mampu dan menjelaskan ESLS itu skema yang kayak gimana lagi. Skema kontrak yang seperti apa lagi. Yang ini yang butuh dijelaskan secara pemahaman. Jadi karena memang si mbaknya tadi atau mas bronya tadi atau kakak tadi itu sebagai seseorang yang dikenal sebagai kontroversial, jadinya orang itu akan menganggap informasi yang akan dia tulis, sesuatu yang akan dia keluarkan itu ya tidak jauh-jauh dari sebuah kontroversi. Nah, disitulah pentingnya membangun personal branding. Disitulah pentingnya bahwa kita itu menjadi seseorang yang ucapan atau kalimatnya atau kata-katanya semuanya itu bisa konsisten. Jadi kalimat-kalimatnya menjadi kalimat atau uraian-uraiannya atau apapun yang akan disampaikan itu berdasarkan pemahaman yang tepat, berdasarkan makna-makna atau justru penjelasan-penjelasan yang bisa diterima, yang relevan. Ini misalnya kita berbicara ESLS ya kan. Bicara ESLS ini adalah satu skema kontrak yang yang sudah disahkan dan mulai dikeluarkan karena sudah minimnya, sangat kurangnya tenaga kerja yang mengisi tempat-tempat atau wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi, atau yang sudah tidak hanya sebagai domestic helper gitu loh. Makanya kan skema ini kemungkinan nggak semuanya teman-teman itu bisa tahu dan memahami, dan kalau tidak kita jelaskan secara gamblang, tidak bisa kita berikan informasikannya secara lengkap, maka yang terjadi asumsi-asumsi bohong, nggak jelas dan semuanya. Tapi it's okay lah, pelan berjalannya waktu nanti kita akan jelaskan, dan berjalannya waktu akan mungkin ini ada 10 orang yang mau kita proses. It's okay semuanya ya, mudah-mudahan akan memberikan dampak yang bagus buat kita, kenaikan level dari gaji 48.730 untuk menjadikan pekerjaan di luar yang notabene-nya sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu juga teman-teman bisa lakukan, teman-teman juga bisa handle, dan benar-benar kontraknya yang keluar adalah kontrak pink dengan relatif standar gaji yang lebih tinggi, bisa jadi 2 atau bahkan 3 kali lipat dari kontrak biru. Oke, tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.